Eh, yang kami hormati Bapak Pemerintah Suda Provinsi Sumatera Utara, Bapak Setio, dan kami cinta kasih anggota Sangga perlunya yang hadir pada ini ngomong-ngomong kita ini. Kemudian kita sebut para hadirin dengan yang hadir pada waktu yang ini jam ini, ya kan, sekarang. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddha. Tadi disampaikan panjang lebar, jadi kita memang ini soalnya yang diminta itu apa namanya, katanya wejangan itu. Jadi wejangan itu misalnya itu orang-orang yang bukan main itu, kalau mejang itu ya, mejang itu tinggi itu, jadi diangkat wejangan, pokoknya itu harganya luar biasa. Sedikit itu orang pendeta zaman pewayangan itu yang mejang. Pendeta Durno mencang Kurawa dan Pendawa, kayak gitu. Nah, tentu yang disampaikan bahwa hidup ini adalah ada kesenangan, ada kesusahan, ya kan? Nah, kalau di dalam langkah muda, tentu kalau sudah sampai dalam sana, nyatanya adalah penderitaan adalah kebahagiaan, kesenangan adalah penderitaan. Kalau nggak salah itu dilombakan di seluruh Indonesia, itu pernah itu saya dengar, entah siapa yang juara. Jadi memang seperti itu. Nah, itu apalagi kasunyatan gitu. Nanti malam itu ada suluk sakti dalam nadi. Nah, itu adalah kasunyatan nyoto. Jadi ada tembang atau nyanyian yang sio angge guru bergurulah wong-wong sing nyoto. Nah, ini yang maka wayang itu tontonan dan tuntunan untuk dandani memperbaiki rumah tangga orang duniawi ini yang bubrah atau yang rusak, ya kan? Ya, misalnya kawin cerai kayak gitu. Bagaimana supaya sadar bahwa akan diperbaiki dalam hidupnya berumah tangga maupun di dalam duniawi, ya kan? Ini dhamma, ya kan? Nah, jangan sampai kita zaman sampai tinggi sekali ya, apa bahkan, tapi nggak tahu bahwa kalau orang yang ngerti dhamma dari dulu sampai sekarang, ya, mulai sadar bahwa saya itu umat Buddha harus mempelajari teori. Ya, pokoknya kalau ngapal itu apa? Tapi bahwa pandangan hidupnya bahwa hidup ini kalau ngerti dhamma harus menuju yang baik-baik saja. Ini pas atau tidak? Tidak pas kan? Ya, kalau hidup ngerti dhamma berarti ngerti adanya kebaikan dan keburukan. Kalau betul itu ngerti jelas, nah itu tadi tidak mesti menolak. Ya kan? Buktinya dalam agama Buddha pasal kali kusala dhamma, akusala dhamma. Percaya atau tidak, anda yang cerdas yang bisa terjemahkan Tipitaka sampai berapa itu akan jangan tidak, ya kan? Nah, bahwa orang yang ngerti dhamma sadar mengerti ya bukan pintar ya, ngerti dhamma bukan pintar dhamma ya, itu berbeda. Mengerti itu berarti makna arti yang sebenarnya daripada dhamma itu, ya kan? Ya dibuktinya ya bahasa Pali yang agama Buddha itu Tipitakan ditulis bahasa Pali, ya terjemahkan, walaupun Pali Inggris udah kaum pinter ya, cendekiawan yang terjemahkan bahwa memang itu di Indonesia kan seperti itu, ya kan? Kenapa? Tipitaka dicetak bukan di Asia, Tipitaka dicetak di London. Nah, jualnya di Asia, ya kan? Oh ya enggak
nggak aneh kalau orang-orang bule Amerika sana agama Buddha, tapi ambil menjadi umat Buddha praktis. Artinya melaksanakan meditasi langsung mau ngerti pikirannya sendiri sebelum membaca pikiran, ngerti pikiran orang lain. Nah itu harus jalani meditasi. Nah, meditasi tidak konsen apa sebabnya? Itu belum tahu dudukan pikirannya dan perasaannya, ya kan? Nah, nyatanya pikiran itu bagaimana tidak bisa konsen atau duduk 3 menit saja katanya. Padahal guru-guru meditasi yang hebat-hebat di dunia ini, saudara-saudara umat Buddha atau siapa yang mau belajar meditasi, 3 menit itu sudah bisa meditasi. Buktikan, duduk 3 menit itu berapa pikiran yang negatif positif timbul, berapa perasaan takut khawatir yang timbul, kalau betul-betul mau tahu. Nah, maka dibuktikan dengan praktek itu. Ya kita kan itu saja apa duduk setengah jam tadi boeng lah apalah begitu gini akhir loh. Karena apa? Belum mau. Maka syarat orang meditasi membaca pikiran sendiri, mengetahui pikiran sendiri itu harus betul-betul meditasi yang 8 itu betul-betul meditasi yang benar. Akhirnya kita dapatkan, oh iya pikiran saya itu timbul yang jahat, yang baik, yang negatif positif itulah yang menyebabkan duduk apalagi 3 menit, 1 menit saja nggak kerasan, ya kan? Saya nggak bisa meditasi. Nah, kalau sabar berapa nanti itu baik buruk negatif. Tadi bisa baca sendiri perasaan itu berani takut khawatir. Itu yang berkali-kali timbul, itulah penyebab mengaku belum bisa meditasi. Tapi saya terus rajin melatih diri, tentu bisa membaca pikiran sendiri, baru membaca pikiran orang lain. Ini kan banyak kan membaca atau membaca cepat pikiran orang lain, tapi baca pikiran sendiri tidak mau, ya nggak bisa. Nah, jadi kalau udah meditasi dengan benar itu bisa membaca pikiran sendiri, buruk baik, negatif positif, dan bisa tahu bahwa timbulnya perasaan berani dan takut, khawatir, nah itu dengan jelas. Nah, baru bisa membaca pikiran sendiri, baru bisa pikiran orang lain. Pria, wanita, tua, muda, sami mawon, sama pada. Maka jadi sama-sama yang sama. Itu dari drama soalnya yaitu tadi, yaitu positif negatif. Nah, dibuktikan bahasa Pali, itu bahasa itu kan agama Buddha apa bisa diakui agama Buddha Indonesia karena ada kitab sucinya apa? Tipitaka. Oh. Hanya karena ketuhanan harus ada Sang Yang Adi Buddha. Tapi sebenarnya bukan budaya. Berarti tadi Bapak pemilas budaya. Umat Buddha boleh memang mengembangkan agama itu harus seiring dengan budaya. Itu agama Islam begitu, agama Kristen sama, ya kan? Nah itu nyata, betul. Nah untuk itu maka inilah akhirnya kita bisa ngerti Dhamma dengan jelas, walaupun sedikit jelas. Itu tadi, ya kan? Penderitaan, kebahagiaan, tetapi kesenangan adalah penderitaan. Ya kan? Berarti hidup ini ada namanya yaitu baik dan buruk. Dinyatakan bahasa Pali, bahasa kitab suci kita yang secara internasional diakui, bukan Indonesia saja, itu sebagai materi untuk perguruan tinggi. Tanpa ada tipitaka nggak boleh didirikan, ya kan? Maksud agama Buddha itu agama Buddha harus itu ada, kalau nggak ada mungkin gitu. Tapi bukan nyatut enggak. Nah, gitu. Jadi untuk itu maka sudah ada kusala dhamma akusala apa jelas. Jadi di dunia ini adanya baik dan buruk. Ya kan? Jadi orang hidup itu baik semua, itu tidak akan dilahirkan jadi manusia. Sebaliknya kalau jahat semua,
itu juga tidak akan dilahirkan jadi apa itu apalagi manusia. Nah, mungkin juga dilahirkan alam kita itu jelas. Kalau itu, kalau orang juga kalau tidak ada tentu surga yang tertinggi apa? Akan mudah, yaitu nibbana, itu arahat. Itu terus langsung aja, tidak liku-liku, supaya jelas bahasa yang cepat sedikit itu, tapi betul-betul iya. Akhirnya bisa ada timbul kata apa? Nak tiloke aneh gitu. Hidup ini dipuji-puji. Juga di samping dipuji-puji pasti ditolak. Itulah nak tiloke aneh gitu. Siapa yang menjadi suami itu dipuji isinya terus. Ngaku. Ada. Aku bilang nggak ada. Walaupun sekukurong atau serambut pun ada dicela oleh istri. Ah, sebaliknya juga. Suami juga begitu, istri juga begitu. Ini nyata. Nyoto. Kaki kalau berguru, guru orang yang tinggi martabatnya, baik martabatnya, yaitu orang tinggi martabatnya orang yang nyoto. Gitu. Nah, ini kalau di dalam pewayangan itu, maka wayang itu tontonan dan tuntunan. Nah, di sana itu orang yang nyoto itu mana? Yang luhur, budinya udah mungkur. Mungkur berarti mengungkurkan duniawi. Dan entah kamu bilangnya Bante Sor atau Bante Kemasaro suka mengatakan siapa yang baju kuning dulu ini, ya. Kalau saya jangan dulu lah. Jangan dulu kan apa bebas merdeka untuk siapa. Ini pun ya ini ada suka Bante yang rahuning, ya kan gitu. Karena nanti dapat lagu Sri Huning. Ya kan? Jadi ini bebas begitu. Jadi itulah sama yang perhatikan walaupun sedikit tapi memang nyata demikian dan masuk akal. Maka saya kembalikan orang-orang barat sekarang setiap jam 3 pagi, jam 4 pagi itu ambil, karena dia masuk Buddhis praktis, bukan ya kan itu sungguh-sungguh mau gembleng pikirannya sendiri, mau mengetahui agama Buddha itu gimana. Setelah itu dia pun bahwa mengapa saudara-saudara dari Kristen atau apa Kristen belajar agama Buddha meditasi mau membaca mengetahui pikiran saya sendiri. Kalau nanti sudah tahu, maka saya masuk agama Buddha. Kemudian setelah itu berlatih setiap jam 3, jam 4 pagi itu meditasi, itu saudara-saudara umat Buddha yang mau tahu, silakan message Mbah Google apa WhatsApp-nya itu Australia, Amerika, Jerman, Thailand, nama Indonesia berapa Indonesia, nanti tahu sendiri. Walaupun itu belum keluar dari kamar tidurnya, karena ada sampingnya kan. Ya. Nah bahayanya itu nanti kalau timbul yang negatif lah itu bahaya. Tapi kalau betul-betul itu silakan. Loh, ini gimana yang handphone pun kere nggak punya kok, cerita begitu sama ya umat lah itu ya, yang ini ada meditasi dunia itu sekian ribu, 10.000, 9.000, 11.000 setiap hari, asal hari-hari itu. Nah maka pada waktu di Sidikalang meditasi itu walaupun beberapa orang itu mengadakan jam 7 sampai jam 8, itu yang ikut itu berapa? 40.000 kata seluruh dunia. Mengapa? Karena jam 7 sore tuh. Nah, kalau jam itu tadi pagi jam 3, jam 4 ya enak-enaknya tidur ya malah kalau bangun ya. Nah, tapi kalau udah jam 7 sore kan belum tidur. Nah, yang ikut banyak itu latihan. Jadi walaupun saya ngadakan isi di kawan sana hanya 3 orang itu, jamnya jam 7 sampai jam 8. Kayak yang kita duduk di Mahamongkut ya, University ya, lantai gini, duduk hanya di situ aja tanpa bantal ya. Tapi bukan tanpa kloso ya Pak Punijan. Tanpa bantal hanya 1 menit dulu. Hanya itu saja. Karena itu
Winayana Bante itu juga boleh kalau sudah ada catatan itu, tapi kalau begitu harus pakai lambar kain gitu. Itu sudah boleh kan ya. Nah itu tak bawa ke Indonesia ya praktekkan. Nah sekarang ini di Kota Medan Wihara Mahayana 2 wihara yang nano itu 2 itu selalu diadakan begitu. Jadi CED mana, CP mana, Sabwa mana, Dicapta mana, ya dinasikan lah. Ya, Sabwa Wihara Borobudur, ya kan. Terus CP Jalan Gandhi Mahayana, ya kan. Terus Mahayana 1 itu Jalan Sumba, itu waktunya sama, ya juga 1 jam, jam 7, jam 8 yang ada. Kita belajar sama Pak, coba bisa nggak umat Buddha Indonesia yang tempat kita mengabdi ini? Nah punya bisa, ya kan. Pokoknya yang ikut banyak. Dan 1 jam itu tidak ada suara. Yang dan batuk-batuk aja itu pelan-pelan karena udah tahu jangan sampai mengganggu kanan kiri. Nah itu kadang-kadang mampu jangan sampai buka mulut sedikit batuknya nggak jadi batuk supaya kanan kiri nggak terganggu. Jadi 1 jam tenang tidak ada suara apa-apa. Nah tuh, jadi ini 4 ya. 1 lagi itu Sujata itu CED. Itu yaitu maka Semala Asih tidak ada itu maka hari apa saja boleh lah asal Bante ada di setempat tuh. Nah gitu, jadi akhirnya bisa diikuti seperti itu ya. Sebab itulah kalau nggak kemana-mana ya, tapi kalau keluar kota ya sana udah Bante ada, tapi keluar kota berarti ini Adi tidak ada. Ya nggak apa-apa ya ngomong karena kita bukan di kota saja. Jadi kalau ada penting wilayah daerah juga. Bahkan tadi sudah disampaikan Pak Pembimas itu di luar kota itu pembinanya saya semua kan. Itulah. Itu yang disampaikan Bapak itu. Jadi Bapak baru tugasnya berapa kan, tapi sudah tahu semua juga. Ya kan? Ya itu ada alat itu juga ya. Mungkin belum tugasnya pun sudah Bante di mana gitu loh. Gitu. Sekarang kan canggih apa yang dilakukan situ tidak tahu, maka Bapak pun juga memang ilmu itu sudah oleh umat Buddha seluruh dunia, Indonesia pun tidak ketinggalan. Gitu. Lalu mau lihat saudara Buddha yang di Amerika, di luar negeri sana melakukan apa tahu semua gitu. Cuman saya kalau nggak disampaikan saudara-saudara pun nggak tahu, aku nggak punya handphone, ya kan? Tentu yang ngerti agama Buddha, ya Bante jangan sampai nanti terganggu ya dari umat. Misalnya jam 1 malam, 3 malam ada umat nelpon, ya jangan. Walaupun saya itu pada di sini dipanggil orang mati jam 2 malam kita pergi, tapi yang tinggal di daerah saya sendiri Borobudur itu aja pendetaannya sampai malam merah yang saya bukan jemput saya mobil lalu saya naik becak, yang jemput pulang lagi saya berangkat becaknya pecah, banyak itu di Palang Merah itu nunggu orang yang jemput orang susah itu 2 kali masuk ke Borobudur, nggak ada pagar. Yang saya tinggal sendiri tak kunci mati ya Bu. Itu 3 kali. Kok kemana ya gitu? Yang ketiga kali saya sudah baca doa karena becaknya udah naik ke sana. Nah pulang yang naik becak itu loh. Nah gitu. Coba kalau nggak berani kan, wah nanti malam dipukul orang di dalam gitu. Jangan gitu. Jadi karena ini orang susah ya bisa nggak tanggung. Mungkin kalau yang senang nanti besok lagi. Tapi kalau susah ya apa belibat karena ini masih harus dilakukan gitu. Jadi maka sekarang enggak seperti itu ya, sekarang gampang ada apa-apa lagi. Dan umat sudah ngerti kalau gitu ya, yang kesusahan pun ayalah yang apalagi sudah tua besok aja gitu. Nah, kalau dulu enggak begitu, itu mati terus panggil yang mau tahu itu jam 2 jam 3 malam gitu. Nah, saya masih sendiri gitu. Ya mungkin masih muda, kalau nanti dia apa ya kita bisa ngelawan gitu kan kira-kira, tapi tidak begitu. Apa yang terjadi terjadilah, jadi itu penakut gitu.
Sampai sini pun demi umat saya pun ya, walaupun tidak takut ya sudahlah, disimpan di mana orang yang tinggal itu untuk umat. Saya pun ngumpet, habis makan sarapan ngumpet demi pandemi kopet ini. Saya pun sembunyi demi umat yang takut. Kalau biku nggak masalah ya, jadi biku takut ya, ya sakit apalagi mati ya. Kenapa? Pernah di hutan kalau takut dipatok ular makan harimau, kenapa kok tinggal di hutan ya? Di sana ya. Maka untuk itulah walaupun sedikit sudah dipanggil ke Indonesia untuk pulang, walaupun 3 tahun saya belajar praktek di hutan, maka saya siap. Nah, karena tidak takut di wihara hutan, bahkan ada wihara hutan yaitu forest temple, tentu ada forestman, ada wihara hutan pasti ada biku hutan itu loh. Saya termasuk yang mau belajar praktek ya gitu, harus ikut situ gitu. Makanya ya bagaimana yang minta itu Bante Asing suruh bantu Sumatera bagian utara, yang minta lagi Pak Krisna itu sekampung orang Purwodadi ya, Tionghoa Purwodadi ya, penong ya nah, itu tadi ya, nah, itu tadi ya, kepentingan. Karena apa? Sudah tahu bahwa saya di Sumatera sebelum jadi biku ya berkelana di Pekanbaru 4 tahun, masih orang Lajang, masuk itu naik kapal Wamaru Jepang kan, Arapat dari Tanjung Priok menuju ke Padang Bayu, terus jalan darat naik bus sama Bante Asing itu tahu busnya pendek gitu, mau pipis saja kencing harus berobos di jendela itu aku, dan jalannya kayak apa sawah itu. Ini nggak bohong karena masih ada yang masih hidup ngawani sampai bahkan siap dapet naik sana, terus naik kereta api Tanjung Balai Asan, terus pindah selama 4 tahun 67, akhir Desember tanggal 27 Desember tahun 67 Bante Asing datang ke Pekanbaru, kemudian datang bahkan siap api kami sudah tak kira ke Pekanbaru, tapi terus menuju ke Sumatera, naik kapal pompong, kapal ikan itu tahu ya, itu menuju ke 2 tahun 60 ya, 8 Januari saya pertama kali nginjak di Tanjung Balai, tidak naik pesawat tapi naik kapal pompong dari Bagan Siapiapi sampai 69, 70 awal dicabut lagi, udah tahun ya, 2 tahun, jadi 6 tahun di Sumatera itu. Nah, kemudian diajak ke sana, diem-diem ya, saya itu waktu masih nambah kursus bahasa Inggris itu. Jadi masih guru, saya belum pamit sama guru saya itu, terpaksa bawa 3 setel ya. Tahu-tahu suruh ngantar tamu duta pertama 4 orang dari Taiwan itu, yang termasuk itu yang tadi ditanya itu Prako Palat ya, itu belum sukun, sukun sana sopun sama sopun ada semua tadi. Tahu-tahu sampai yang ngantar sama duta itu Jakarta, saya kan Bapak Jenderal Sumantri sana, terus langsung suruh naik ke atas, sudah dijemput tanpa apa, sudah sampai sana terus disuruh latihan pesahan Bante Yesus tidak paling, nah cilaka ini pasti tidak bisa pulang ke Medan. Di Medan aja baju 3 setel hilang 1 setel. Tinggal 2 setel dari Teluk Bayur, dari Padang ke Jakarta itu. Rantangnya di Jakarta hilang. Malah ini berada Sunardi itu tanda-tanda mau jadi biku gitu. Maka bajunya untung tidak sampai 1 pasang, masih 2 pasang. Apa pencuri semua namanya, masih orang gila. Akhirnya sama, terus tadi sama Nela 2 Mei, terus tanggal 8 tadi biku di Borobudur itu, rupa-rupanya Dhamma Duta itu nanti yang untuk ngadiri Upasana dari sana. Jadi itu terus baca dari biku, kemudian pas jam 7 serahkan pada Bante Asing ya, untuk mendidik 5 biku itu. Tapi saya Bante, kami mohon kata sambutan upacara saya menuntut sasana sopun tadi, yang tua-tua
tinggal didik oleh Bante Asrin. Nah, tapi kalau yang muda terus ikut ke sana biar belajar sedikit atau mohon dikasih kamu mau. Nah, kalau Bante izinnya ya saya Pak. Sekarang ini malam ini berangkat ke Bandung. KTP kasih Mas Deki urus paspor terus minta bisa kamu berangkat. Oke, Pak. Kembali naik kapal Arapat Gua Maru itu Teluk Bayur terus naik itu ke Tarutung nyabrang sungai itu belum ada jembatan. Nah, itu terus sampai gitu seminggu di mana di Medan terus naik ferry ke Penang naik kereta api dari Padang Besar jadi jalan di Thailand. Nah, tapi itu maaf apa itu maka kalau ada kekurangan selama ini ya kami minta maaf karena ilmu saya baru sampai situ tapi diminta pulang ke Indonesia karena tentu saya juga tahu diri apa itu yang kita bantukan di permintaan Bapak Yayasan ini tentu apa sarana yang diatur ke Bapak Pembina Sadu. Sarana pertama ya Borobudur itu kok yang tempat itu Medan pun gitu. Akhirnya saya di situ terus ke daerah-daerah kemudian membuat itu. Pak ini gini gimana Pak? Ya Bante, kalau saya nanti di sini pasti enggak hanya di Medan loh Pak. Kalau Bapak ngizini nanti diminta Sibolga, Sidempuan ke seluruh kabupaten ini nanti untuk ke sana berkunjung untuk apa yang diperlukan umat saya tentu sarana-sarana umat ibadah itu dulu maka saya mau tinggal walaupun diundang lewat Bante Asrin maupun Bapak saya mau tinggal tapi kalau hanya di sini saya ini saya bisa saya kembali ke Thailand sana. Oh enggak Pak, tinggal sini. Pokoknya sebulan enggak di sini enggak apa-apa. Yang penting sana ada bahwa Sidempuan di sana ada kegiatannya belum umat tanah belum ada lagi nata semua itu biasa suami istri duniawi Pancasila itu bersih masuk surga. Tapi ingat ya surga bukan kalau mati loh ada muda ya pandang. Masih hidup saja di mana ada orang-orang suami istri rukun damai rukun bantu membantu ya kan ngelik-ngelikkan atau saling memperantai itu nggak ada apa-apa itu surga padaku masih hidup kok damai-damai nggak pernah dengar inilah begitu-gitu maki-maki pun ada kayak gitu itu berarti surganya pada itu pandangan kaum muda bukan nanti mati saja gitu. Nah kalau mati itu kan begitu nah surganya surga di dunia sampai surga telah mati fakta ya tentu ya Bante anak apa bapak saya gini-gini ya bagaimana hidupnya tadi gampang aja bagaimana gimana sekarang saya itu nggak lepas loh habis meninggal berapa anak bapakku di mana nenekku di mana sekarang di sana alam sana alam nggak nampak masuk surga itu ya bagaimana hanya yang kalau dulu menjadi bapakmu tidak marahi tidak apa ribut tenang damai nah itu saya bisa mengatakan masuk surga wajib loh masa masih hidup udah masuk surga lah itu pandangan kamu udah loh gitu loh tapi bukan dibuat-buat ya nggak ada syukuran tetapi fakta memang damai rukun harmonis tapi diskusi dan Islam apa ada ya akhirnya penutupnya manusia amat Bante itulah kehidupan manusia ya ada baiknya ada buruknya tinggal berapa banyak berapa itu aja kalau lebih banyak buruk masuk neraka ya, yang gampang mula-mula dulu kalau baiknya lebih banyak masuk surga itu katanya gitu loh cuman penilaiannya gitu loh kalau kata sekian dan terima kasih Namo Sang Hyang Adi Buddha Namo Buddhaya. Cek ya.